Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, marilah kita meteraikan persekutuan dan ibadah kita di hari Minggu ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Bapa kita menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Saudara-saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mohon berkat-Nya sebelum kita merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang ke hadirat-Mu
Kami membuka segenap indera kami untuk hikmat-Mu. Bersabdalah kepada kami dan baruilah hidup kami. Buatlah kami berkenan kepadamu dengan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ibadah di pagi hari ini dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian Mazmur 8 ayat pertama sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan 10. Berbahagialah kita yang berkenan untuk membuka telinga, membuka hati kita untuk diperbarui oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh hikmat-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selamat pagi, shalom. Saya kira ketika kita membuka Alkitab kita dan membaca Mazmur 8, ini bukan kala pertama kita membukanya. Ini mungkin sudah kesekian kali kita membukanya, kita membacanya. Tapi selalu firman Tuhan memberi hal yang baru bagi kita. Dan saya akan mulai dari sesuatu yang mungkin menurut kita ini sangat singkat, sangat pendek. Dengan memulainya dengan ayat 4. Kita perhatikan ayat 4. Di sana dikatakan, jika aku melihat langit-Mu. Saya akan fokus pada jika. Saudara-saudara, kata jika itu menunjukkan sesuatu yang lain, yang berbeda. Jika itu menunjukkan sesuatu yang bukan biasa. Kalau ini soal pekerjaan atau soal sesuatu yang biasa kita lakukan, maka jika adalah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan atau jarang kita lakukan. Dalam konteks ini, jika itu kemudian ditarik ke dalam pemahaman kita menjadi tatkala, saat. Kalau kita masuk kembali kepada ayat 4 tadi, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Jika artinya mengambil waktu tertentu lepas dari sesuatu yang biasa kita lakukan.
mengambil saat tertentu, kesempatan tertentu, melakukan sesuatu di luar hal yang biasa kita lakukan. Dan hebatnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Mazmur ini memulainya dengan kata jika, ketika kemudian ia mengambil sesuatu yang berbeda, yang di luar kebiasaan yang biasa dilakukan, ada sesuatu yang ditemukan, ada sesuatu yang luar biasa didapatkan. Pertama, berkenaan dengan Allah. Dalam nyanyian ini, ketika kemudian jika aku melihat langitmu buatan jarimu, maka pada saat yang sama pemazmur menemukan bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu besar, besar kuasanya. Allah itu hebat, hebat hikmatnya. Allah itu hebat juga, hebat kasihnya. Allah itu agung. Pemazmur menemukan bahwa Allah itu luar biasa ketika ia melihat ciptaannya, luar biasa. Kepada bulan bintang yang ditempatkan begitu teratur, luar biasa. Ketika melihat tatanan yang begitu, luar biasa juga kuasanya. Ketika segala sesuatunya berjalan baik, luar biasa hikmatnya. Ketika kemudian dipelihara dengan baik, termasuk manusia yang diciptakannya, dirawatnya, dipeliharanya dengan begitu luar biasa kasihnya. Dan melalui apa yang nampak dari ciptaannya itu luar biasa keagungannya. Hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika pemazmur memulai dengan jika, mengambil suatu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya, yaitu untuk menemukan, dia melihat segala sesuatunya dengan kepekaan. Ia menemukan satu lagi. Ia menemukan bagaimana manusia itu istimewa. Ketika ia melihat langit, bulan, bintang yang Tuhan Allah ciptakan, yang Tuhan Allah atur, lalu dia melihat kepada dirinya sebagai manusia, ia menemukan bahwa manusia itu dibuat oleh Allah luar biasa. Allah mengingat manusia yang kalau dibanding dengan ciptaan yang lain, seberapa besar sih dia? Kecil. Dia hanya menjadi bagian dari penghuni bumi yang besar ini, dari alam semesta yang tak terukur, tak terhingga. Dia kecil, tetapi Allah mengingatnya, Allah merawatnya. Berikutnya di situ juga dikatakan bagaimana pemazmur menemukan luar biasa bahwa Allah telah menjadikan manusia itu bahkan hampir sama dengan Allah sendiri. Telah menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Dia juga menemukan bagaimana Allah mengasihi manusia demikian rupa. Berikutnya kita lihat bagaimana Allah juga memberikan kemuliaan bagi manusia yang kecil tadi. Memberikan kuasa yang besar terhadap manusia yang kecil tadi. Ia menaruh segala sesuatunya di bawah kakinya. Segala ciptaan, segala binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, semua di bawah kuasa manusia. Ketika itu dilakukan, yaitu ketika ia mengambil sesuatu saat yang berbeda, keluar dari rutinitasnya dan mengambil sesuatu untuk melepaskan semuanya, dia melihat Allah yang besar, ia melihat manusia yang mulia, yang dikasihi, yang berkuasa, dipenuhi dengan kasih dan rahmat. Luar biasa. «
Bagaimana ini ditemukan? Bagaimana ini ditemukan dan dilihat oleh pemazmur? Ia melihat, ia menemukan itu dalam segenap ciptaan. Ciptaan yang ada, yang bukan tidak kemudian tiba-tiba ada, atau bukan ada sendirinya, tetapi karena ada yang mengadakan. Ciptaan yang teratur sedemikian rupa, semua diatur. Dalam yang dinampakkan oleh ciptaan itu, terlihatlah siapa yang menciptakan. Hikmatnya, kuasanya, hebatnya yang menciptakan. Bagaimana ditemukan? Dikatakan di situ, jika aku melihat, jika sekali lagi, dan jika sekali lagi, tatkala kita mengambil waktu sejenak untuk melepaskan diri kita dari semuanya, tatkala melepaskan pandangan kita, jiwa kita dibebaskan, lalu membubung untuk melihat, mengarungi ruang dan waktu dalam kebebasan, memperhatikan dengan seksama semua hal sampai ke detail-detailnya, maka semuanya ditemukan. Keagungan Tuhan dilihat dan ditemukan. Hebatnya ciptaan juga ditemukan. Kemuliaan manusia juga ditemukan. Allah tampak, keagungannya kelihatan saat kita membebaskan segenap indera kita, diri kita, untuk menangkap dengan jujur apa adanya segala yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, maksudnya apa sih ya? Saudara-saudara, kita tidak akan mampu merasakan dan melihat Allah kalau kita, indera kita, diri kita dikungkung, terpenjara, tidak bebas, atau diri kita mengukur Allah dalam penjara pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita. Kita tidak akan sampai ke sana. Mudahnya begini, misalnya dalam konteks hari ini, ada banyak orang beriman bertanya, di manakah Allah dikala bencana pandemi corona ini sekarang hadir? Mengapa Allah diam sehingga pandemi ini terus meluas, bahkan merusak banyak hal? Lihat bagaimana orang-orang kemudian sakit, bagaimana kemudian orang meninggal, bagaimana sekolah-sekolah ditutup, anak-anak kemudian tidak bisa belajar sebagaimana biasa. Lihat bagaimana kerja-kerja terhambat, kemudian banyak pekerja harus dirumahkan. Lihat, kita tidak bisa begini. Lihat, kita tidak bisa begitu. Rencana kita yang sudah kita atur sedemikian rupa gagal. Tidak mungkin dilakukan di saat seperti ini. Pertanyaannya, Allah di mana? Allah kok diam saja? Saya tegaskan apa yang tadi disampaikan seperti itu. Orang yang berpikiran seperti itu salah. Kenapa? Sebab Allah hadir bersama dengan kita. Allah ada bersama dengan kita. Bagaimana itu bisa kita temukan? Bagaimana kita bisa lihat itu? Allah hadir bersama kita dan sedang menolong kita. Tapi di mana dan apa yang dikerjakannya? Allah hadir di rumah sakit bersama dengan orang-orang yang sakit, bersama dengan para medis yang dengan memberanikan diri mereka merawat orang-orang, sahabat-sahabat yang sakit demi
menyembuhkan mereka, menyelamatkan mereka. Allah hadir di tempat-tempat lain di mana orang-orang yang lemah, letih, lesu diberikan kuat, dukungan, penghiburan. Allah hadir di mana para sahabat berkenan berbagi makanan, berbagi uang, berbagi support segala sesuatunya. Bahkan Allah hadir di kehidupan kita saat setiap orang, banyak orang yang tidak kenal satu dengan yang lain berkenan berbagi hidup. Allah hadir di sana. Tapi kenapa kita tidak melihatnya? Karena sebelumnya kita terlalu sibuk dengan pikiran kita. Karena sebelumnya kita terlalu sibuk dengan keunggungan kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari situ dan melihat bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu ada, Allah sedang bekerja, Allah sedang menolong kita. Tapi ada orang juga yang bertanya, kalau begitu, kenapa tidak Allah saja yang kemudian hilangkan pandemi itu, selesai sudah, tidak ada yang menderita? Kalau itu pertanyaannya, itu sama saja saudara menanyakan, kenapa Tuhan Yesus harus sengsara, harus disalib, harus mati, dan harus bangkit? Justru disinilah sebenarnya kasih Allah itu dinyatakan, bahwa Allah itu solider, Allah itu berkenan masuk ke dalam kehidupan kita dan bahkan turut dalam sengsara, derita kita, pergumulan kita. Dan itu bisa kita pahami sekali lagi kalau kita masuk seperti halnya pemazmur. Dikatakan tadi, jika aku melihat langitmu, jika artinya adalah mengambil sebuah kesempatan untuk keluar dari kebiasaan kita dan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran kita. Membebaskan Allah dari kerangka penjara keinginan-keinginan kita. Dan membuat kita kemudian mencoba melihat yang lain-lain. Dan ternyata luar biasa. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Allah hadir memelihara hidup kita, turut dalam kesusahan, dalam duka, dalam kegalauan, pergumulan hidup kita. Allah kita hadir. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang kita perlu lakukan dalam konteks ini? Yang pertama, sekarang belajarlah untuk jangan penjarakan Allah dalam penjara pikiranmu, sehingga seakan-akan Allah tidak ada. Sebab penjara pikiranmu itu hanya membatasi Allah untuk menuruti keinginanmu, keinginan kita. Keluarlah dari situ. Dan lakukan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Ambil saat-saat khusus untuk membebaskan pikiran kita, diri kita dari semua itu. Dan coba lihat dengan hati, dengan kepekaan sekitar kita. Kalau itu benar, saudara, kita lakukan, pasti, niscaya kita akan melihat Allah ada di mana-mana. Allah bersama dengan kita. Yang kedua, dari yang kita dapat di sini, mari kita meneguhkan hati sekali lagi, bahwa Allah tidak kemana-mana, Allah tidak diam saja, Allah bersama dengan kita. Allah hadir bersama dengan kita, Dia bersama dalam susah payah kita, dalam suka duka kita, Allah hadir. Dan karena itu, jadilah tenang. Jalani hidup kita dengan semangat. Sebab kita tidak sendiri. Allah bersama dengan kita. Allah yang telah menciptakan kita, Allah juga yang akan merawat kita dan memberikan, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan.
Jadi tinggallah tenang. Apapun menjadi pergumulanmu, tetaplah terus bersemangat, perjuangkan, dan tinggallah tenang di dalam Tuhan. Yang ketiga, mari kita saling menyokong. Mari kita saling menguatkan. Supaya orang lain juga boleh melihat bahwa Allah hadir. Hadir bersama Dia melalui kita dan di dalam kita. Allah hadir memperhatikan dirinya karena kita boleh menyatakan apa yang menjadi panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Panggilan Tuhan untuk merawat, menyokong, menyemangati, menguatkan, sehingga buluh yang patah pun tidak akan dipatahkan, tetapi dirawat untuk dipulihkan. Jadilah kuat dan ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk segenap firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat yang telah Tuhan nyatakan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengajar kami untuk melepaskan segala penjara pikiran yang mengungkung, bahwa Engkau menjadi bagian dari hidup kami yang seringkali kami anggap, kami nilai, kami ukur ketika Engkau memenuhi apa yang menjadi keinginan kami. Lepaskanlah kami dari semua itu dan perkenankan kami melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan melalui firman ini kami diajar untuk itu. Terima kasih. Dan tolong kami supaya kami mampu mewujudkannya di dalam hidup kami. Hari ini juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat yang tengah dalam keadaan sakit, mereka yang ada di rumah-rumah sakit, dirawat intensif di rumah-rumah sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan merawat mereka, dan kami memohon Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Usaha kami tanpa berkat-Mu tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi berkat-Mu itulah yang utama, kuasa yang menyembuhkan kami semua. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang bergumul juga, bergumul karena kehidupan rumah tangganya, bergumul karena kehidupan ekonominya yang sekarang sulit, utamanya karena dampak dari pandemi corona ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong dengan mengetuk setiap hati hamba-hamba-Mu, supaya berkenan juga mengulurkan tangan untuk saling bergandeng tangan, mendukung, menguatkan, dan menolong satu terhadap yang lain. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang diberi kepercayaan untuk memegang tampuk jabatan di pemerintahan. Kami mohon berkat Tuhan atas mereka, supaya mereka diberi kuat, semangat, dan keberanian untuk terus memperjuangkan hal-hal yang baik demi kemaslahatan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk mereka, kiranya mereka juga dipenuhi dengan sukacita ketika mereka melayani, dipenuhi dengan bahagia ketika mereka berhasil melakukan segala sesuatunya. Kami berdoa
bagi sahabat-sahabat kami yang saat ini tengah merasakan kedukaan karena ditinggalkan kekasih hatinya, merasakan kesepian karena tidak ada rasanya tempat untuk berbagi, sharing, mencurahkan isi hati supaya melepaskan beban-beban jiwa yang menindih. Tuhan, hadirkanlah baginya sahabat-sahabat sejati yang berkenan memberi dirinya untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik, untuk menjadi sahabat yang memberikan kekuatan dan semangat. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, mampukan kami untuk bukan berpuas hanya menerima berkat daripadamu, tetapi juga mampukan kami untuk dengan semangat berbagi berkat daripadamu, supaya setiap orang boleh merasakan hidup karena berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami juga, pelayanan kami, pekerjaan kami dalam kasih dan kuasa Tuhan menurut rencana dan maksud Tuhan. Kami siap untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami siap untuk mewujudkan, menandai kehadiran Tuhan yang merawat, yang memberi semangat, yang menjadi berkat. Pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami. Kami haturkan kehadirat-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bawalah persembahan bagi Allah, sebab Ia telah menyatakan kasih setianya. Allah telah melimpahkan berkat bagi kita, sehingga hari-hari kita dipenuhi harapan. Mari bawa persembahan kita dengan mengingat nats dari kitab Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan 12 yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya.
karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang sungguh amat baik, Engkau telah memberkati kami dengan limpahnya. Tak satu pun daripada kami Engkau abaikan. Itulah yang mendorong kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan pada kesempatan ini, kami mewujudkan syukur ini dengan membawa persembahan bagimu. Kiranya semua ini berkenan kepadamu ya Bapa, dan menjadi kemuliaan namamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah sesuai dengan pemutusanmu, pergilah dengan selamat, dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah pelaku firman yang sejati. Beritakanlah firman Tuhan kemanapun engkau pergi. Pergilah, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.